Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Ulandari, NIM 19 10 11 27 dari kelas S1 07D. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pengulangan pada algoritma pemrograman C++. Berikut penjelasan teorinya. Konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Secara umum, konstruksi flowchart dari konstruksi dasar pengulangan adalah sebagai berikut. Pertama ada algoritma sebelumnya, lalu counter awal, badan loop, decrement atau increment, algoritma selanjutnya. Berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, kondisi pengulangan, berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, pengulangan dapat terus dilakukan. Yang kedua, badan pengulangan, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. 3. Pencacah atau counter, suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah atau increment atau berkurang atau decrement pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 struktur, yaitu struktur for to, struktur while do, struktur do while, dan struktur pengulangan besaran. Pertama, struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Bentuk pseudokode untuk struktur for to adalah sebagai berikut. Yang pertama ada struktur for to meningkat seperti ini. Yang kedua ada struktur for to menurun. Kedua, while do. Untuk pseudocode untuk struktur while do adalah sebagai berikut. Dan hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Berbeda dengan struktur for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop, struktur while do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu apakah terpenuhi atau tidak. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, instruksi atau proses yang ada dalam badan pengulangan akan dikerjakan berulang kali sampai kondisi stopnya sudah tidak terpenuhi lagi. Yang ketiga, repeat until. Bentuk pseudocode untuk struktur repeat until adalah sebagai berikut. Dan hasil translasi ke struktur bahasa C-nya adalah sebagai berikut. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do, kondisi stop dicek di awal pengulangan atau sebelum badan pengulangan dijalankan, maka pada struktur repeat until, kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Dengan kata lain, perbedaan antara struktur
struktur repeat until dan struktur while do adalah badan pengulangan pada struktur repeat until akan dijalankan minimal 1 kali, sedangkan pada struktur while do tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi stop pertama kali tidak terpenuhi atau bernilai false. Yang keempat, pengulangan bersalang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa, dan jika terpenuhi, maka instruksi atau perintah yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Pengulangan bersalang biasanya digunakan untuk data yang melibatkan koordinat baris dan kolom atau 2 dimensi seperti matriks. Berikut contohnya. Terdapat kombinasi struktur pengulangan yang dapat digunakan seperti kombinasi struktur yang sama, for to dengan for to, while do dengan while do, dan repeat until dengan repeat until, dan kombinasi struktur yang berbeda, for to dengan while do, for to dengan repeat until, dan while do dengan repeat until. Untuk pseudocode untuk pengulangan bersalang dengan kombinasi for to dengan for to adalah sebagai berikut. Dan hasil translasi ke struktur bahasa C. Langsung saja kita beralih ke programnya. Berikut contoh program yang telah saya buat. Program sederhana saja untuk bilangan menurun. Saya sini menggunakan struktur pengulangan for. Ya, di sini kita mempunyai variabel A dan kita tuliskan for. Di sini penulisannya kita tuliskan di sini A itu counter. Maksudnya counter itu nama variabel yang kita gunakan. Lalu yang pertama ini adalah nilai awal atau batas awalnya. Lalu yang kedua ini adalah nilai akhir. Dan yang ini adalah increment. Lalu di sini perintah untuk menampilkan hasil dari pengulangan tersebut. Yang kita contoh di sini nilai awalnya adalah 10 dan nilai akhirnya adalah 1, dan ini adalah increment. Jadi nanti programnya akan menampilkan bilangan 10 sampai 1 secara menurun. Lihat sebagai berikut, ditampilkan dalam programnya adalah sini angka 1098765431 secara menurun. Ini 10 sebagai nilai awal dan 1 sebagai nilai akhir. Otomatis programnya berhenti. Berikut untuk contoh dari program yang tadi saya buat. Jadi di sini dengan lambang yang seperti lingkaran ini, untuk memulai di sini ada inisialisasi variabel yang saya beri nama A, yaitu 10 sebagai nilai awalnya. Kemudian di sini kondisi for, yang dimana kondisi for-nya adalah A kurang dari A lebih dari sama dengan 1. Lalu kemudian cetak variabel yang perintah code A inline untuk membuat baris. Kemudian di sini ada increment dengan min A. Jadi di sini di program tadi muncul pertama ada nilai A yang dicetak karena kondisi for-nya A lebih dari sama dengan 1 akan dicetak.
Kemudian setelah dicetak 10, lalu diproses decrement, pengurangan. Nah, menjadi 9 tadi. Dengan dicek lagi, 9 ternyata masih lebih dari 1. Maka dicetak kembali. Dan dicetak kembali, kemudian didekrementkan lagi menjadi 8, dan seterusnya sampai hanya lebih dari sama dengan 1. Jika sudah sampai pada angka 1, maka programnya otomatis akan selesai atau berhenti. Lebih seperti itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan perihal materi struktur pengulangan pada algoritma pemrograman C++. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.